iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terlihat jelas? Boleh Bisa. kalian catat judulnya? Boleh kalian catat judulnya? Apa toh itu iman? Eh, ada berapa rukun iman dalam agama Islam? Ada yang tahu? 6. Oke, ada 6. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti iman yang pertama. Tapi kita akan mempelajari tentang makna apa itu iman. Ini kita lewati saja. Nah ini. Nah ini. Rukun iman terbagi dalam 6 kelompok, yaitu beriman kepada Allah itu adalah yang pertama. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Yang keempat beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Dari keenam ini, mana yang belum kalian pahami? Mana yang belum kalian pahami? Dari keenam ini. Kok layar saya? Ya, apakah ada yang belum kalian ketahui dari keenam ini? Sebentar, muka saya kelihatan nggak di situ ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya sedang apa? Sedang melambaikan tangan. Oke. Kok di sini di layar saya nggak kelihatan ya masalahnya? Oke, terima kasih. Nggak apa. Kita lanjutkan. Eh, dari keenam ini, dari keenam rukun iman ini, mana yang terasa awam? Awam itu apa toh? Jarang ya? Ya, yang apa yang kamu belum ketahui? Kalau iman pada Allah tahu, kita Tuhan kita adalah Allah. Malaikat juga tahu. Malaikat itu adalah utusan Allah atau eh apa namanya itu? Pesuruh Allah. Untuk yang ketiga beriman kepada kitab. Kitab kita juga sudah tahu ada beberapa kitab turunan Allah. Yang keempat beriman kepada Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah itu ada berapa juga kita bisa tahu. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Itu adalah hari akhir. Yang selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ada yang tahu? Saripah? Enggak, Pak. Bisa Enggak tolong tahu. dijelaskan, Oke. Pak? Oke, sip, enggak Ya apa-apa. Allah, iya. Terus si Sofi sama ndak Sofi. Sofi ada nggak ini Sofi? Sofi kelas 8. Koncone Zaim. Sof, ana ra Im Zaim? Ada nggak Sofi? Ada, Pak. Qada dan qadar apa Sof? Ngerti ra? Kurang ngerti mesti. Kiamat, Pak. Oh ya, bukan. Si Eka Oktadiana, qada dan qadar. Tahu? Cuma sedikit, Pak, tahunya. Apa coba Kalau sebutkan? kode itu semacam ketentuan Hmm? yang ada pada makhluk. Hmm? Kalau kode apa ya? Ketetapan. Ketetapan. Ya. Oh iya, ya seperti itu. Qada dan qadar itu diantaranya adalah saya bisa menjelaskan untuk qada itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah.
untuk qadar adalah ketentuan Allah yang bisa kita rubah. Contohnya untuk kematian itu kan tidak bisa dirubah, kapan terjadinya kita tidak tahu itu. Terus yang bisa dirubah apa? Yang bisa dirubah adalah apabila satu anak itu memiliki IQ yang dia itu eh, kurang, wawasan yang kurang, akan tetapi akan kita bisa dirubah dengan cara dia harus apa? Belajar. Nah, itu adalah ketetapan-ketetapan Allah kalau qada dan qadar itu. Nah, kita belajar yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah ini. Menurut bahasa, iman itu adalah percaya atau membenarkan. Kita iman kepada Allah. Demikian rawuh Allah. Kita tidak tahu Tuhan kita itu Allah itu di mana. Ya, wujudnya tidak ada. Lah kenapa kita mengagung-agungkan? Itu adalah rasa keimanan kita. Kita yakin, kita meyakini kalau Allah itu ada. Sama halnya kalau kalian itu minum air putih, ya, air putih hangat. Di situ kalian kasih gula 1 sendok, setengah sendok saja. Kalian kasih gula setengah sendok, gula putih, gula pasir. Nah, terus lalu kalian minum. Apakah kalian bisa melihat posisi gula itu berada di mana? Tidak. Akan tetapi apa? Kita bisa merasakan gula itu rasanya manis yang bercampur dengan air tadi. Itu dengan bisa kita, Allah itu tidak terlihat tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Pada saat kita sholat, pada saat kita sembahyang, berdoa, sholat malam sangat dekat sekali. Terasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih Allah menjanjikan apabila kalian sholat malam, maka Allah itu akan berada di langit yang pertama. Sabnya. Karena langit sendiri ada berapa? Ada 7 lapisan langit. Pertama, 2, 3 sampai dengan 7. Itu. Nah, anak-anakku, arti iman secara tauhid atau secara istilah, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasi dalam perbuatan. Itulah iman. Jadi kita meyakini, yang pertama kita meyakini, yang kedua kita ikrarkan dengan lisan. Apa itu ikrar? Ucap. Kita ucapkan dengan lisan. Contohnya kalau kita iman kepada Allah, yo, aku mantap Tuhanku yaitu Allah. Terus cara nilai mantap kayak gimana? Cara nilai mantap kayak yaitu dengan kita mengucapkan apa? Ada yang tahu? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tidak mengucapkan dulu baru kita yakin loh ya, tapi kita meyakini dulu baru kita mengucapkan dengan lisan tadi. Yang ketiga yaitu direalisasikan dalam perbuatan. Realisasikan dalam perbuatan yaitu contohnya apa? Beribadah, sholat, dan lain sebagainya. Ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Rabb, yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu pemiliknya. Itu di sini ada pertanyaan tentang iman. Kita yakin kalau Allah itu ada, Allah itu wujud. Nah, itu. Kita lanjutkan. Pengertian iman yang lain di sini kita tidak perlu bahas terlalu mendalam. Terlewati saja. Nah, di sini eksistensi Allah. Nah, di sini disebutkan ada 2 dalil, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dapat dijangkau dengan akal. Contohnya yang masuk kepada rasio akal kita, yang dapat kita
bayangkan dan dapat kita masuk pada akal kita gimana ya maksudnya itu. Contoh, kalau ayam, seekor ayam itu dipotong kepalanya hasilnya apa? Ayam yang dipotong kepala itu nanti akan mati, mati, siap dimasak. Itu adalah masuk akal orang anak yang ngono kuwi, Mas. Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi ada juga ayam atau seekor bukan ayam ya sering apa ya itu sapi lah. Sapi dipotong lehernya ada yang masih bisa lari 1001 ya seperti itu ya. Itu masuk akal nggak seperti itu? Tidak masuk akal. Nah, yang kedua yaitu dalil nakli, dalil dari Al-Qur'an. Itu dalil-dalil yang dari Allah sendiri ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an. Jadi tidak sama dengan istilah kitab-kitab yang lain. Al-Qur'an itu dari yang di apa yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad itu dari zamannya Nabi Muhammad sampai dengan sekarang juga sama. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang memiliki perubahan-perubahan di setiap tahunnya. Tidak sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari zaman Nabi sampai sekarang juga sama eksistensinya. Itu. Karena itu adalah perkataan atau ucapan dari Allah, perintah Allah kepada makhluknya. Baik, anak-anakku yang saya sayangi, dalil akli suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh, keteraturan alam semesta. Nah, ini keteraturan alam semesta itu salah satunya yaitu tadi, ayam yang dipotong kepalanya ya kalau secara akal pasti akan mati. Itu adalah hukum alam seperti itu. Untuk dalil nakli sendiri, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya adalah ayat Al-Qur'an surat 177 dan hadis Jibril tentang rukun iman. Tuh. Selanjutnya, nah di sini pembuktian Allah itu sangat esa sekali. Di antaranya adalah nama Allah itu sering muncul di alam semesta. Nama Allah itu sering muncul di alam semesta. Contohnya adalah ini. Nah ini, perhatikan titik tengah pada kalimat Allah. Selama 10 detik lalu alihkan pandangan ke tembok, itulah keajaiban lafaz Allah. Saya belum membuktikan ini. Coba kamu buktikan. 10 detik kita hitung. Titik 3 ini ya. Saya belum buktikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya enggak? Ada yang buktikan enggak? Halo, ada orang di sini? Sama saja, Pak. Ah, bukan begitu. Caranya gini gitu. Kamu lihat ini dulu. Kamu lihat ke layar ini. Di titik tengah ini. Tok pandeng. Ada. Tok pandeng. Nanti terus selama 10 detik saya hitung. 1, 2 sampai dengan 10. Terus nanti kamu alihkan pandangan ke dinding. Atau ke apalah. Nanti kan ada seolah-olah di situ ada bayangan. Ada. Kamu melihat dindingnya itu tidak dengan kedip loh ya. Ya, tidak dengan kedip, tapi kamu pandang, kamu pentelengi. Terus nanti kan ada seolah-olah ada, kok iya ya, ada huruf lafal Allah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lafal Allah berada pada, ini jelas ya, pada tangan kita. Pada tangan kita. Jari kelingking, jari jentik ini,
Jari yang ini, gini aja ya. Nah, jari yang ini adalah alif. Ini adalah lam, ini lam, sambung 3, dan di sini ada huruf hamyah. Nah, itu jelas. Jelas sekali ini. Yang selanjutnya, wow, ini ditulisan di batang kayu ya ini ya. Batang kayu, di atas ada tulisan lafaz Allah, yang bawahnya adalah Nabi terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di batu. Alif is for Allah. Di batu ya. Nih. Terus ini di ranting ini. Ranting dahan. Ini pohon apa ya ini? Kayak pohon bidara atau apa ini ya? Nih, lafaz Allah. Terus ada lagi awan. Di atas awan. Pembentukan seperti ini. Ada lagi di ikan. Ini kan jair apa ya, Pak? Snakehead iki ya. Nah, ini di sisiknya ya. Sisik. Jadi awan lagi. Awan lagi. Wah, kuasa Allah sekali ini ya. Nah, ini. Nah, ini dilihat dari luar angkasa. Dilihat dari luar angkasa, wah sangat besar sekali. Ini di pohon. Tadi sudah ada. Ini juga pohon. Ini apa ini? Oh, ini nganu ini. Ini perwujudan dari kita takbiratul ikram ya. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu ternyata membentuk lafal Ahmad. Ahmad. Nih. Ini di peta. Nah, kita sekarang masuk ke dalil nakli. Dalil nakli itu adalah apa tadi? Dalil yang tertulis dalam Al-Qur'an atau ucapan-ucapan atau seruan-seruan Allah yang tertulis dalam kitab Al-Qur'an. Itu adalah dalil nakli yang tertulis. Surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ini jelas sekali, sesungguhnya Rob kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu, ia bersemanyam di atas arsy. Nah ini, arsy itu apa toh? Ada yang tahu arsy itu apa? Singgasana Allah, Pak. Singgasana Allah itu arsy. Arsy ya. Arsy itu apa? Singgasana Allah. Iya benar singgasana Allah. Tapi wujudnya apa arsy itu? Arsy. Ada yang tahu? Wildan? Anak-anak Betul Qawam? Kursi, Pak. Arsy, kursi. Arsy. Kata Mas Rahmat, Pak. Itu. Pijakan. Arsy itu adalah lautan yang sangat luas di atas langit ketujuh. Ars. Jadi kita itu berada di posisi bawah laut ya, bawah laut. Di situ adalah tempat yang sangat lebar sekali, sangat luas sekali, dan jumlahnya penuh sesak dihimpit oleh ribuan jutaan miliaran malaikat. Malaikat itu tidak hanya satu, tapi jutaan malaikat, miliaran malaikat. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah penciptaan dan ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.
Inna anallaha rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ini adalah ada kisah Musa. Kisah Musa itu belum mau ya. Pertama itu belum yakin kalau adanya Allah, adanya Tuhan. Sopo Tuhanku? Mereka Musa lari ke arah timur dan ke arah barat. Musa mencari Dito Tuhanku, Dito sing gawe aku. Tapi Musa belum tahu siapa yang menciptakannya. Barulah si Musa tadi apa? Nabi Musa apa? Naik ke atas gunung batuan yang sangat besar sekali. Dia teriak, "Hai Tuhanku, siapakah kamu sesungguhnya? Siapa yang harus saya imani? Siapa yang harus saya yakini?" Musa berteriak seperti itu. Lalu apa? Lalu, "Hei Jibril, sampaikan kepada Tuhan Allah, siapakah engkau sebenarnya? Jika kamu ada, maka suruhlah Allah turun ke hadapanku." Musa seperti itu ngomongnya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu. Terus benar-benar disampaikan kepada siapa? Pada Allah, yang nyampaikan si Jibril. Pada saat itu Allah baru memiliki niat. Allah baru memiliki niat untuk akan menemui Musa. Baru niat saja. Baru niat saja, gunung batu yang dipijak oleh Musa tadi apa? Hancur berkeping-keping. Baru akan memiliki niat untuk menemui Musa. Dan Musa pun di situ terbaring lemas dan pingsan. Drodok si Musa tadi. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya Musa tadi meyakini muncul dari arah timur. Ada sosok yang besar dan bercahaya pada pagi hari apa? Matahari. Nah, Musa meyakini kalau matahari itu adalah Tuhannya. Oh, matahari, kamu adalah Tuhan saya. Disembah-sembah terus. Tapi pas pada malam hari apa? Matahari tadi pergi. Nggak ada. Loh, Tuhanku nang di lu ngopo? Barulah muncul apa? Bulan. Oh, bulan, kamu adalah Tuhan saya. Ternyata apa? Ternyata bulan di siang hari, di pagi hari, bulan pun akan posisinya apa? Hilang. Terus bingung meneh Musa itu. Dan akhirnya tadi, saking bingungnya, ngucap karo si Jibril, Jibril, Allah suruh sini. Siapa yang menciptakan saya itu suruh ke sini. Wah, kayak niat wae, apa? Baru niat saja, gunung yang menjadi pijakan Musa, yang besarnya sangat besar sekali, itu apa? Hancur berkeping-keping. Jadi istilahnya apa? Bumi ini tidak bisa menampung kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-Kabir, maha besar. Itu ceritanya seperti itu ya. Ada yang pernah dengar kisahnya seperti itu? Mirip-mirip seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Nah, Asmaul Husna. Siapa yang ngapal? Sesok tak kai biji songo. Siapa yang apal Asmaul Husna? Siapa yang apal? Besok tak tes Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna ada berapa? Mbak dari masih 99. 99. Oke. Ada yang sering setiap pagi melantunkannya tunjuk jari. Ada yang setiap pagi melantunkan itu? Ada? Ayo, Zaim. Ya, Im. Apa, Pak? Apal Asmaul Husna berapa, Im? Enggak hafal, Pak. Oke, engkau tak apal lagi. Tak berai. Ya, Pak. M Hanif. Apal berapa, Mas Hanif? Ini apa? Apal Asmaul Husna berapa? Lali aku, Yang hafal 99 nanti langsung tak kasih nilai 9 lah. Ayo. Belum, Pak, belum. Belum hafal? Belum semua. Wah. Aduh, ya. Oke. Terus siapa lagi ya ini ya? Yang sudah hafal
Yaudah, Asmaul Husna. Kita kembali ke layar mana tadi? Iman kepada. Nah, ini. Kita kembali ke sini. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, nama-nama bijak Allah, nama-nama khususnya nama yang paling top. Nama-nama yang indah dan baik secara bahasa itu ya. Nama-nama yang indah secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Barang siapa yang menyebutkan Asmaul Husna berapa? Barang siapa yang melafalkan Asmaul Husna setiap pagi, insya Allah dia terhindar dari api neraka dan dilancarkan rezekinya. Tuh, ada 99. Ini sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Ini dengarkan. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Gampang pangel. Lebu surga lagi. Galang. Galang Mustafiri. Nggih, Pak. Isora kira-kira sak mono kuwi 99. Mboten. Walah, kancamu ana 99 ora? Kancamu, kanca teman. Teman. Iya. Sekolahan atau Oh, sekolahan ana 99 ora? Ya ana sekolahan, ya luar. Apal kabeh ora jenenge? mboten, Pak. Sing Ora luar. apa? Nggih. Kanca ya, Oh. sip. Si siapa ya ini? Anita Rizky. Anita Rizky, assalamualaikum. Mana orangnya? Ada suaranya? Waalaikumsalam. Anita Rizky, kamu bisa menghafalkan berapa, Mbak? Sudah hafal berapa? Asmaul Husna. Belum ngapal Belum. Oh, belum Belum. ngapal ke? Oke. Besok kita hafalkan ya. Terus ada lagi Alisa Belva. Suaranya masih adakah di situ orangnya? Ada Pak, Oke, Anissa Belva kelas berapa? kelas 7B. Kelas 7B. Udah hafal? Pernah menghafalkan Asmaul Husna? Belum. Belum pernah. Oke, siapa lagi nih ya? Pak, Mbak. ini HP-nya sepupu. Kenapa? Ini pakai HP-nya sepupu, Pak. Oh ya, nanti absennya nama kamu ya? Ya, Oke, nggak apa-apa. Nih ya, ternyata masuk surga itu sangat mudah dan sangat diizinkan oleh Allah. Asalkan ini tadi mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satunya apa? Hadis riwayat Ibnu Majah tadi. Allah itu memiliki 99 nama. Dia ganjil, dia mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Ar-Rahman, terus apa? Ya sebutkan. Ar-Rahim. Terus Ya Malik. Al-Malik dulu. Ar-Rahman, Assalam. Terus Al-Qudus, Al-Qudus. Terus Al-Mutakibir, Al-Mutakabir. Terus Al-Jabar. Al-Jabbar. Lanjut. Al-Qadar, Al apa? Al-Qadar, Al-Qadar. Al-Khaliq, Al-Khaliq. Ya udah, terus Al-Aziz, Al-Aziz. Lagi. Dari pertama sampai dengan 10 ya. Oke, saya sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Wasi, dan seterusnya. 99 kalian hafalkan, kalian artinya apa, insya Allah akan
surga menanti Anda semua. Tuh. Kita lanjutkan. Dan dalil nakli Asmaul Husna ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Contohnya ini. Saya berikan contoh. Apabila Allah itu ada memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Salam Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Ghani Al-Mu'ni. Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Ghani Al-Mu'ni itu salah satunya memiliki kekayaan, maha kaya. Kalau kalian memiliki keinginan, silahkan kalian melantunkan atau menyebutkan salah satu atau beberapa nama-nama Allah yang contoh kita pengen rezeki yang melimpah. Al-Wasi, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mu'ni, Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Itu adalah salah satu nama Allah yang maha murah, maha memberi rizki, maha kaya, Al-Mughni, itu ya. Itu kalian lantunkan setelah sholat. Kalian berdoa seperti itu, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dia Allah, di sini kita lewati saja ini. Asmaul Huwallah Al-Alim, maha mengetahui. Nah, ini di sini. Masih banyak lagi ya. Kisah 3 santri memotong ayam. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Belajar filosofi padi. Apa? Ilmu padi apa? Semakin berisi, maka semakin menunduk. Merunduk. Intinya apa ini? Wong sing ilmune wis dhuwur, dia tidak akan sombong. Ya enggak? Nek dhek isih sombong, dhek isih kuar-kuar, berarti ilmune isih kaya pari sing enom. Sik kapuk rung ana isine. Tapi kalau padi itu semakin merunduk, maka berarti padi itu sangat dibutuhkan oleh manusia, para pak tani. Berarti apa? Is ana isine, gerek nebang, dikonsumsi dan sebagainya. Lanjut. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lanjut. Oke, habis ini ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, sekarang challenge buat kalian. Saya beri challenge. Ada challenge. Oke, challenge-nya adalah yang saya sebutkan, semuanya saja ya, semuanya dalam waktu 1, 2, 3, nanti akan saya hitung sebanyak 20 kali, dimulai dari hitungan ketiga, dengar suara saya, hitungan ketiga, nanti kalian nyalakan kameranya, jebret bareng-bareng kabeh, saya juga. Hitungan ketiga, kalian nyalakan kameranya dan kalian arahkan kepada muka kalian, biar nanti teman-teman pada lihat. Mosok aku ndek konco kok tapi ra tau kenal wonge sing ndi, ya. Hitungan ketiga. Nanti berapa? Sampai dengan 15 ya, baru kalian matikan lagi kameranya.
Hitungan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sambil kalian mengucapkan sesuatu. Hoi, yuk. 1, 2, 3. Ayo konco-konco kabeh aku durung atur. Nah, 20 kita tutup lagi. 16, 17, 18, 19, 20. Nah, saya sudah. Sopo wis sing di seneni roadi iki. Udah tutup lagi, boleh tutup lagi. Sofi, kamu itu kok di sekolah terus. Ya, terima kasih sudah mengikuti. Sudah absen belum? Absen? Sudah pun, Pak. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin setelah ini akan saya bagikan linknya untuk mengerjakan Google Form-nya ya. Google Form tentang iman ini tadi mudah. Kan ada 4 atau 5 soal. Itu untuk yang selanjutnya, tolong nanti matikan speakernya lagi. Kalau tidak dipanggil, jangan kalian berkomentar. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Apabila tadi ada ucap-ucap kata yang salah atau kurang paham, nanti bisa kalian tanyakan kepada orang yang lebih mampu. Untuk kapasitas saya juga belum terlalu mahir, tapi perlu dikembangkan lagi pendapat-pendapat saya tadi. Perlu kalian kembangkan lagi, boleh. Supaya apa? Supaya kalian tidak buntu dalam mencari ilmu pengetahuan atau dalam mencari wawasan. Pak, aku contohnya seperti ini. Kamu tanya kepada orang yang lebih pandai, kepada ustadz-ustadz kalian. Pak, kata Pak Guru, Pak Lisin, ini seperti ini, benar apa salah? Tolong jawab, tolong jelaskan. Itu. Contohnya yang di, gimana Rahmat Kurniawan, ada pertanyaan? Contohnya tadi yang berada di Baitul Qoam, berada di Baitul Qoam, tolong nanti apabila ada kesalahan tolong dikoreksi, tolong tanyakan kepada ustadz yang lebih jago, yang lebih ahli, yang lebih tinggi ilmunya. Karena apa? Karena saya cuma sekedar menyampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sekali, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, mabar guys. Yo sing di FF Liter EO. mabar. Gas mabar liter EO. Gas. Login. Ayo login. Ya guys, udah ngapain dia guys? Semua juga nih. Gas liter EO. Ada balik dan. Kurasai. Di flyer bae. Demong Kirim guys. Gua gabut.